Mendengar kata perang, mungkin kita masih ingat dalam pikiran kita peristiwa Perang Dunia II, yang mana perang ini melibatkan banyak negara, bahkan hampir semua negara ikut serta dalam perang paling bersejarah yang pernah ada dalam muka bumi ini. Perang Dunia II merupakan perang kelanjutan dari Perang Dunia I yang terjadi dan berakhir beberapa tahun setelahnya. Perang ini membawa banyak pengaruh yang sangat luas, sekaligus mengakhiri konflik berkepanjangan di negara-negara Eropa. Selain itu juga, Perang Dunia II membawa begitu banyak perubahan dalam dinamika politik internasional dan melahirkan banyak pemikiran organisasi internasional, hingga berubah cara berpolitik dunia. Meskipun demikian, Perang Dunia II mengakibatkan kehancuran yang begitu luas di semua negara dan menimbulkan kerugian yang besar sekaligus jumlah korban tewas yang begitu banyak. Dalam peristiwa Perang Dunia II, ini bisa dikatakan peristiwa paling berdarah yang pernah terjadi di muka bumi ini. Mungkin bagi kita di Indonesia, Perang Dunia II adalah suatu perang yang terjadi jauh di luar sana dan kurang berdampak signifikan bagi kita. Anggapan ini bisa jadi muncul karena kita merasa bahwa Indonesia saat itu sama sekali tidak angkat senjata dan ikut berperang. Pada periode 1941 sampai 1945, Indonesia masih berjuang melawan penjajahan. Jika kita sedikit mengingat pada masa-masa sekolah kita dulu, saat kita belajar sejarah di kelas atau buku-buku sejarah pada masa sekolah, mungkin kita akan ingat beberapa kata kunci terkait Perang Dunia II. Mungkin yang sering kita ingat pada masa sekolah yaitu terjadinya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, dan mungkin juga Nazi Jerman, atau peristiwa Pearl Harbor, dan kisah pembebasan kota-kota di Prancis yang begitu hebatnya. Namun, ketika bicara soal kapan dan bagaimana sebenarnya akhir dari Perang Dunia II, apakah kita masih ingat? Atau apa sebenarnya yang menjadi titik berakhirnya Perang Dunia II? Jika kita pikir bahwa Perang Dunia II berakhir setelah Jepang dibom oleh Amerika Serikat, maka kita salah. Perang Dunia II berakhir setelah Nazi Jerman menandatangani dokumen kapitulasi pada 8 Mei 1945 yang resmi berlaku pertanggal 9 Mei. Kepada siapa Nazi menyerah? Apakah kita juga berpikir Nazi menyerah pada Inggris atau Amerika Serikat? Tentu saja itu jawabannya bukan. Nazi menyerah kepada Uni Soviet. Meskipun kemenangan diraih berkat upaya banyak negara, Uni Sovietlah yang menaklukkan tentara Nazi Jerman. Selama masa Perang Dunia II, Nazi Jerman tidak hanya menggempur Uni Soviet, tapi sebagian besar dataran Eropa. Namun, Nazi baru menemukan lawan yang seimbang ketika berhadapan dengan sang beruang Uni Soviet. Bagaimana jika dulu Uni Soviet tidak berhasil mengalahkan Nazi Jerman? Bisa dipastikan, dunia khususnya Eropa tidak akan seperti sekarang ini. Ketika Uni Soviet berhasil mengalahkan Nazi, Soviet tidak hanya membebaskan negaranya dari serangan pasukan Jerman, tetapi juga membebaskan Eropa yang saat itu dikuasai oleh Jerman. Dalam masa perang Soviet dan Nazi, Uni Soviet berhasil melenyapkan lebih dari 74% tentara Jerman dalam pertempuran, atau sekitar 10 juta tentara dari 13,4 juta tentara. Tentara Merah Uni Soviet mengalahkan dan menangkap 607 divisi musuh sepanjang 1941 sampai 1945. Jauh lebih banyak dibandingkan 176 divisi yang dihancurkan pasukan Inggris dan Amerika Serikat jika digabungkan. Selain itu, kerugian materi yang harus ditanggung Uni Soviet selama perang mencapai 2,5 triliun rebel atau sekitar 472 miliar dolar Amerika Serikat dalam estimasi nilai mata uang sebelum terjadinya perang. Selain itu juga, jutaan tentara warga Soviet harus meregang nyawa. Menurut para sejarah, jika Nazi mampu mengalahkan Soviet pada masa itu, bisa dipastikan Jerman Nazi akan menjadi kekuatan superpower di dunia. Mungkin akan sulit dikalahkan oleh negara manapun. Karena pada masa itu Jerman Nazi sudah mampu mengembangkan teknologi canggih dan modern. Dengan satu contoh, Jerman Nazi pada masa itu sudah mampu mengembangkan roket yang mana sekarang menjadi senjata andalan negara modern pada saat ini. Selain itu juga, pesawat siluman pertama pun sudah ditemukan.
Tetapi, teknologi Nazi ini terbentur dengan sumber daya yang kurang memadai, sehingga memerlukan wilayah baru yang kaya akan sumber daya. Dan waktu itu Jerman Nazi menginginkan Uni Soviet sebagai lahan baru untuk warga Jerman. Mungkin sejarah ini seringkali terlupakan bagi kita. Bahkan di pendidikan formal mungkin tidak pernah diterangkan secara rinci, atau karena menyangkut ideologi komunis yang dianut Soviet. Bagi Indonesia, Rusia atau Uni Soviet kala itu memang punya kesan tersendiri bagi negara ini. Soviet pernah menjadi sahabat dekat, tapi sekaligus dianggap sebagai negara yang masuk dalam daftar hitam karena ideologi yang dianut negara tersebut. Memang, negara kita memiliki masa lalu yang kelam dengan komunis. Bagi rakyat Rusia yang pernah mengalami era kepemimpinan komunis Uni Soviet, masa-masa tersebut pun memiliki kesan yang cukup rumit. Vladimir Putin, Presiden Rusia, pernah berkata bahwa siapapun yang tidak merindukan Uni Soviet tidak punya perasaan. Namun, siapapun yang ingin kembali pada masa Soviet atau pada sistem pemerintahan Uni Soviet tidaklah punya otak. Mungkin kita tahu apa makna yang pernah disampaikan Presiden Rusia itu tentang Soviet. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar dunia berhutang budi pada Soviet? Ataukah memang negara Baratlah yang memenangkan Perang Dunia II itu?